Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil amriya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat bisa berdiskusi pada hari ini. Saya Regina Amelia sebagai moderator dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Muhammad Azka Azikri Afroha, Dian Nurpadila, Mulia Ramadhani, Umi Saroh, dan Regina Amelia. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai konstitusi dalam kesadaran berbangsa dan bernegara. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Muhammad Azka Azikri dan pemateri kedua akan disampaikan oleh Lian Nurpadilah. Pemateri ketiga akan disampaikan oleh Umi Saroh, pemateri keempat akan disampaikan oleh Afroha, dan pemateri kelima akan disampaikan oleh Mulia Ramadhani. Baik, kepada pemateri pertama Muhammad Azka Azikri, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azka Azikri, NIM 2011-33132. Sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Terima kasih. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Berikut ini terdapat satu daftar aturan atau hukum. Beberapa di antaranya mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Coba Anda perhatikan dengan seksama aturan-aturan mana saja yang mengatur jalannya pemerintahan itu. Contoh aturan 1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 2. Jangan berbicara saat mulut penuh makanan. 3. Menyeberanglah pada zebra cross dengan tertib dan hati-hati. 4. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 5. Selesaikanlah pekerjaan rumahmu sebelum bermain keluar rumah. 6. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Terima kasih kepada pemateri pertama. Kita lanjut kepada pemateri kedua, Lian Nurpadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lian Nurpadilah sebagai pemateri kedua akan menjelaskan pentingnya konstitusi dalam berbangsa dan bernegara. Peran penting konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diantaranya yaitu 1. Menetapkan tujuan berdirinya bangsa Indonesia. 2. Menjadi identitas atau jati diri seluruh bangsa. 3. Menjadi sumber hukum dan hukum tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia. 4. Mengatur berbagai aspek mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam aspek administrasi pemerintahan. Hubungan antara konstitusi dengan negara sangat erat. Negara dalam hal ini, pemerintahan tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Demikian sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara. Suatu negara memerlukan konstitusi untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur pengubahan undang-undang, dan kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Fungsi konstitusi diantaranya yaitu 1. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. 2. Memberi suatu rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap berikutnya. 3. Sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan. Perbedaan konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis disebut juga dengan undang-undang,
yaitu suatu naskah yang isinya adalah memaparkan tugas-tugas pokok badan-badan pemerintahan suatu negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis yaitu peraturan yang ada tapi tidak tertulis dan tetap terpelihara serta tetap dijalankan dalam praktik penyelenggara negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Kita lanjut ke materi ketiga. Umi Saroh, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya Umi Saroh sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Secara historis, sejarah panjang Indonesia mulai dari zaman kerajaan sampai zaman kolonialisme sebagai akibat dari penjajahan bangsa asing munculkan rasa penasib sepenanggungan untuk sama-sama mengusir penjajah. Berdirinya sejumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam berbagai bidang seperti bidang perdagangan, keagamaan, hingga organisasi politik itu mengaruh pada kesadaran berbangsa. Puncaknya, para pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta dan mengumandangkan Sumpah Pemuda. Secara sosiologis identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Secara politik, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi ciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara sang merah putih, bangsa Indonesia sebagai bangsa nasional atau bangsa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas rasional ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 4. Identitas rasional pertama meliputi bendera bangsa dan lembaga negara serta lagu kebangsaan diatur dalam peraturan perundangan khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera bangsa dan lembaga negara serta lagu kebangsaan. Konstitusi berbangsa dan bernegara mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijadikan. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya pemateri keempat yaitu Afroha. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, saya Afroha sebagai pemateri keempat ingin menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Poin D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. 1997, negara kita dilandasi krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis itu, harga melambung tinggi, daya beli masyarakat terus turun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot.
Dalam hal menyikapi kondisi ini, pemerintah berusaha menanggulangi dengan berbagai kebijakan. Namun, kondisi ekonomi tidak kunjung membaik, bahkan semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat tidak lagi mempercayai pemerintah. Maka dari itu, timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Dalam Undang-Undang NRI 1945 terdapat pasal yang menimbulkan beragam, lebih dari satu tafsir atau multitafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Negara itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional, yang terjadi krisis dalam bidang kehidupan atau krisis multidimensional. Tuntunan perubahan Undang-Undang NRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar, karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan. Dalam perkembangan tuntunan perubahan menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan MPR hasil pemilu 1999, dalam pasal 37 Undang-Undang NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yaitu perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Perubahan Undang-Undang NRI 1945 yang dilakukan MPR merupakan perwujudan dari tuntunan reformasi yang sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa atau Founding Father Indonesia. Perubahan yang dilakukan Undang-Undang NRI 1945 sebanyak 4 kali, yaitu 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dan tantangan yang dihadapi. Terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya materi terakhir yang akan disampaikan oleh Mulia Ramadhani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya Mulia Ramadhani dengan NIM 201130136 sebagai pemateri terakhir akan memaparkan sedikit materi mengenai mendeskripsikan esensi dan urgensi integritasi nasional. Integritasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Masyarakat yang terintegritasi dengan baik merupakan kondisi yang sangat diharapkan oleh setiap negara. Tapi, teruntuk negara yang diwarnai oleh konflik di dalamnya akan sulit untuk dapat mewujudkan kemajuan negara tersebut. Integritas masyarakat yang sebenarnya memang sesuatu yang tidak mungkin untuk diwujudkan, karena setiap masyarakatnya tak semuanya membawa potensi integritasi, tapi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Adapun potensi yang mengintegritaskan negara yaitu seperti adanya persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Sebaliknya, segala perbedaan yang ada dalam masyarakat, mulai dari adanya perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan budaya yang dihadapi dengan cara yang tidak tepat, semua itu merupakan konflik yang pastinya akan menyebabkan suatu negara itu sulit untuk mewujudkan integritas. Kegagalan dalam mewujudkan integritasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi pada hari ini sudah selesai.
Baiklah, kita tutup saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.